you, Jesus. Thank you, Jesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu datang di hadirat-Mu Tuhan, persembahkan korban syukur, persembahkan persembahan kami. Hatiku mau menyembah-Mu, katakan sama-sama. Jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembahkan Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembahkan selamanya. Katakan sama-sama. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan ku sembahkan Yesus, ku sembahkan segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan. Shandarala dakarala rayaralaba, ya
Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawanlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Sama-sama nyanyikan. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawanlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Oh, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, oh, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Katakan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, jemaat saja nyanyikan sama-sama. Ku sembah Yesus, ku sembah. Segenap hatiku, katakan, dan kekuatanku, ku rindu. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Nyanyikan pujian ini dari hatimu. Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus,
Kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Sembah dan puji kami Tuhan, kami naikkan di hadapan tata kudus-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan, kami angkat suara kami angkat tangan kami, berserah kepadamu. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kiada takarala dayarala bayase karala takaralabo, kira takarala dayarala bayada syada takarala dayarala bah. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Sebab di dalam hidup ini Bapa, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami dapat andalkan di dunia ini. Oh Yesus, Yesus kami puja, kami sembah, kami muliakan. Yes. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku. Kami haus menantikan Engkau Tuhan. Oh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, katakan sama-sama. Haus jiwaku menantikan-Mu. Oh, ku percaya Kau penuh
pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sama-sama kita angkat tangan kita dan serukan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama nyanyikan dengan iman. Yesus, hanya Kau yang ku melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, thank you Jesus. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat jamahan-Mu. Tidak ada yang lain yang kami dapat andalkan selain Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Shalom semuanya, sebelum kita berdoa, saya mau membaca sebuah kesaksian yang luar biasa dari seseorang yang bernama Evelyn. Halo, saya Evelyn. Saya suka mengikuti live Pastor Deborah. Hanya ingin menyampaikan kesaksian. Saya hampir bunuh diri hari Sabtu beberapa minggu yang lalu. Saya putuskan besoknya di hari Minggu, saya mau mengakhiri hidup dengan bunuh diri di rel kereta api dekat rumah saya. Wow. Karena beban masalah saya rasakan sangat berat. Bisnis saya bangkrut, kehabisan uang, saya juga sakit parah. Saya tidak bisa kerja. Saya juga harus mengurus mama yang sudah pikun. Kakak saya tidak membantu juga untuk biaya-biaya, karena untuk lansia harus beli popok dan lain-lain yang lumayan besar pengeluarannya. Dan masih banyak masalah lain yang parah dan berat semua. Saya seperti terjerat dalam problem yang bertubi-tubi. Saya tidak kuat lagi, terlintas bunuh diri. Malam itu habis urus mama, saya buka HP, lihat YouTube. Langsung yang keluar pertama kali adalah Pastor Deborah dengan judul Dunia Orang Mati bagian yang pertama. Saya begitu tertarik dengan judulnya. Mau bahas apa ini? Ternyata setelah saya ikuti dijelaskan tentang bunuh diri juga, akan sendirian, gelap dan sepi.
Lebih gawat lagi karena terjebak selamanya di dalam dunia orang mati, di tempat yang mengerikan. Akhirnya saya sadar, mungkin ini pesan dari Tuhan untuk menghentikan rencana saya keesokan hari untuk bunuh diri. Saya sangat bersyukur dengan pembahasan secara live tentang hal seperti ini. Saya jadi semangat ikuti setiap minggu part 2 dan 3. Terima kasih kepada Pastor Deborah dan mohon dukungan doanya untuk pergumulan saya yang belum juga reda, bahkan makin parah. Tapi untunglah tidak ada keinginan untuk bunuh diri lagi. Demikian kesaksian saya. Maaf kepanjangan. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Salam saya untuk Pastor Deborah yang sangat memberkati dengan pelayanannya walaupun hanya melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya, Tuhan itu bisa memakai apa saja untuk menolong kita. Tuhan bisa bicara lewat YouTube, Tuhan bisa bicara lewat seseorang, Tuhan bicara lewat mimpi atau suara Tuhan secara audible di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur bahwa saudara kita Evelyn tidak jadi bunuh diri, karena selama kita masih hidup, masih ada jalan keluar, karena di dalam Yesus ada jalan. Alkitab berkata Yesus adalah jalan. Yesus adalah pintu. Bahkan dikatakan dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu untuk saudari kita Evelyn. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami unity dengan seluruh keluarga besar RIM Tuhan, berdoa untuk Evelyn. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menjawab dia tepat pada waktunya sehingga Evelyn tidak jadi bunuh diri. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur kalau Engkau sudah menolong dia, dilepaskan dari roh bunuh diri, dilepaskan dalam depresi. Kami percaya Engkau tidak akan berhenti bekerja. Tetapi biarlah Engkau menuntun Evelyn sehingga Evelyn terus mengalami kemerdekaan. Dia keluar dari masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Kami percaya Engkau tetap bersama dengan Evelyn dan biarlah Evelyn keluar sebagai pemenang. Kami percaya Tuhan dia akan melihat satu persatu permasalahan di dalam hidupnya akan mengalami pembebasan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dari kesaksian ini kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya. Pada waktu Evelyn memutuskan ingin bunuh diri di hari Minggu, hari Sabtu malamnya dia mendengarkan, hari Sabtu malamnya Tuhan berbicara lewat YouTube saya yang kebetulan muncul di HP-nya tentang dunia orang mati yang menjelaskan bagaimana pada waktu kita bunuh diri, kita akan menghadapi kematian, di situ kita akan sendirian, kita akan kesepian, kita ditinggalkan, bahkan dilupakan, itu untuk selama-lamanya. Kita akan mengalami depresi, ketakutan, karena kita tahu bahwa kita melihat dari kesaksian Evelyn ini bagaimana Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya. Sebenarnya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Evelyn, di dalam setiap pergumulannya. Tetapi seringkali Tuhan itu menyatakan dirinya tepat pada waktunya. Pada waktu Evelyn memutuskan untuk bunuh diri besok, hari Minggu, malamnya Tuhan itu berbicara melalui khotbah saya kepada Evelyn tentang bagaimana orang yang mati bunuh diri, dia akan masuk di dalam kegelapan, dia akan masuk di dalam kematian kekal, karena setiap orang yang berada di sana akan ditinggalkan, dia dilupakan, dia akan mengalami kesepian, dia sendirian dengan penuh dengan ketakutan dan depresi, karena dia tahu bahwa berada di dalam dunia kematian adalah selama-lamanya. Di dunia kematian itu ada kegelapan, sepi, sendirian, ditinggalkan, dilupakan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesakitan dan depresi. Karena setiap orang yang sudah masuk di dalam dunia orang mati, mereka akan tahu bahwa tidak ada jalan keluar, tetapi mereka akan tetap tinggal di sana sampai selama-lamanya. Dan Tuhan menghentikan rencananya untuk bunuh diri besok paginya. Itu dahsyat sekali. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita belajar hidup dengan iman. Saudara, tahukah arti kata hope atau pengharapan? Menurut para ahli bahasa, mereka berkata bahwa kata hope atau pengharapan itu memiliki akar kata yang sama dengan hap atau melompat. Menunjukkan bahwa pengharapan akan sesuatu. Berarti kamu harus berani untuk melompat dari tempatmu yang sekarang. Melompat dalam penantian. Melompat
ke arah peluang. Pemikiran ini memiliki sebuah poin yang menarik, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak berdiam diri, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan melompat dari ketakutan dan ketidakpercayaannya dan mulai melangkah seperti apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Alkitab berkata di dalam Mazmur 34 ayat 19, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan, pikiran Tuhan itu seperti langit dan bumi. Kamu tidak bisa menyelaminya. Tetapi yang dibutuhkan dalam hidup kita adalah iman. Kita mempercayai apa yang Tuhan katakan. Tuhan sudah berkata begini, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Pada waktu kita ikut Tuhan, seringkali ada banyak air mata, ada banyak hal yang menakutkan. Tetapi Alkitab juga berkata, bukan hanya kemalangan orang benar banyak, tapi ada koma di situ, bukan titik. Setelah koma, Tuhan berkata, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita memang akan melewati kesukaran, kita akan melewati ketakutan, kita akan mengalami masalah, kita akan melewati masa-masa penuh dengan air mata, bahkan masa-masa penuh dengan padang gurun dan ketakutan, kesedihan, duka cita, kesakitan, tetapi itulah hidup. Karena firman Tuhan berkata dunia ini di bawah kuasa si jahat, dunia ini penuh dengan kegelapan. Ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada kegagalan, ada pengkhianatan, dan sebagainya. Bukan hanya kepada orang yang tidak percaya hal itu terjadi, tetapi juga kepada orang percaya. Tapi bedanya di dalam orang percaya ada pengharapan, karena kita tidak akan melewati segala masalah sendirian. Itu sebabnya Daud berkata begini di dalam 2 Samuel 22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku. Dari baitnya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Dari baitnya, Tuhan itu kalau dibayangin sama Daud, Tuhan itu ada di dalam baitnya dan dia bertahta di ruang yang maha kudus. Dia mungkin Daud dalam keadaan dia ada di bumi, Tuhan ada di tata di ruang maha kudusnya, ruang yang terdalam, yang termulia. Tapi suaranya minta tolong masuk sampai ke dalam ruang bait Allah yang terdalam dan masuk ke dalam telinga Tuhan. Yusuf itu sebelum dia diangkat oleh Tuhan, dia mengalami lembah kekelaman, dia banyak mengeluarkan air mata, pengkhianatan, kesakitan, karena dia harus dipenjara. Dia itu pada waktu dipenjara kaki dan lehernya dibelenggu, saudara. Jadi bukan dipenjara hal yang biasa. Semuanya itu dia lewati, penuh penderitaan, sakit hati, air mata, harus dilewati. Karena di dalam penderitaan itulah kita bisa mengenal jalan Tuhan. Lewat penderitaan itulah kita akan melihat jalan keluar, jalan mujizat. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan itu bisa kita lihat. Kita melihat pada akhirnya Yusuf itu mengalami kemerdekaan, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena di dalam setiap penderitaan yang dialami oleh Yusuf, itu bukan karena kesalahan dia. Kita tahu itu semuanya karena kakak-kakaknya telah merancangkan kejahatan di dalam dirinya. Tetapi yang menjadi fokus Yusuf adalah mempercayai Tuhan, bahwa segala sesuatu di dalam kendali Tuhan, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ada maksud Tuhan. Kita harus selalu belajar di dalam setiap lembah kelam. Kita harus lihat itu sebagai perjalanan rohani, perjalanan iman, perjalanan ujian, dan perjalanan pelatihan dan didikan. Di dalam lembah kekelaman itulah kita dididik untuk tetap percaya, kita dididik untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang tegar, tidak gampang menyerah, tidak cemeng, tidak gampang putus asa, tidak gampang murtad. Tetapi kita juga di situ akan melihat kekuatan Allah di dalam setiap perjalanan hidup kita.
Pada waktunya kita akan melihat Tuhan mengangkat hidup kita. Seperti halnya Yusuf. Yusuf tidak hanya diberkati dan diangkat Tuhan, tetapi lewat dia, Tuhan itu bisa memberkati Mesir, memberkati dunia, dan memberkati seluruh keluarga Yusuf. Tuhan itu memerlukan seseorang yang bisa Tuhan pakai sebagai tangannya, sebagai kaos tangannya Tuhan. Saya dari dulu itu selalu sering berkhotbah, kita tuh kayak kaos tangannya Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memasukkan tangannya dan dia bisa bekerja sesuai dengan apa yang dia mau, dan kita akan ngikut aja dengan gerakan tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau menyelamatkan dunia, ingin memberi makan dunia, menyembuhkan dunia, melawat dunia, itu lewat tangannya, dan engkau adalah kaos tangannya. Itu sebabnya Tuhan itu memproses hidup kita. Dengerin khotbah saya tentang landasan ilahi. Jadi kita itu semuanya dipakai Tuhan. Tuhan butuh seseorang. Karena Tuhan itu tidak hanya melihat kita, tetapi melihat keluarga dan melihat banyak orang. Ayub, dia itu sudah memberi korban di hadapan Tuhan. Kalau anaknya habis pesta, kalau yang pesta adalah 7 orang anaknya, dia tuh setiap kali melihat anak-anaknya berpesta, dia akan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan pagi-pagi. Kalau anaknya itu 10-10-nya itu berpesta, dia akan memberikan 10 korban, 10 sapi atau 10 domba, itu di hadapan Tuhan sebagai korban penebusan. Dia berpikir, siapa tahu waktu pesta anak-anakku itu di dalam hatinya menghujat Allah. Dia berdiri untuk meminta pengampunan kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Tapi yang terjadi apa? Anak-anaknya mati. Secara manusia kita akan melihat, loh, kok malah anaknya mati? Tapi justru Tuhan itu membuat anak-anaknya mati. Tapi jiwa dan rohnya diselamatkan. Kan hanya tubuhnya yang mati. Mereka semuanya mati dalam keadaan ayahnya selalu berdoa untuk dia. Anaknya belum sempat terhilang, tapi sudah meninggal. Mereka meninggal di tangan Tuhan. Pada waktu Daud sebelum menjadi raja, hidupnya baik-baik aja. Dia mengembalakan 2-3 ekor domba. Memang dia telah mengalami penolakan dari ayahnya, dari ibunya, dari saudara-saudaranya. Dia anak paling kecil, ditolak oleh semua orang. Tetapi tahukah saudara bahwa ada rancangan Tuhan di situ? Karena Tuhan akan memakai dia menjadi seorang raja yang tidak hanya memenangkan hidupnya, tetapi juga berdampak bagi Israel, bagi keluarganya. Karena Tuhan itu butuh seseorang yang bisa dipakai Tuhan. Lewat Daud, bangsa Israel itu terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Daud itu adalah komandan perang yang selalu berhasil di dalam memimpin perang dan tidak pernah kalah. Daud menjadi berkat bahkan sampai zaman kita saat ini. Dan lewat Daud, dia adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Jadi kita melihat betapa Tuhan itu penting untuk membawa kita seringkali memasuki masa-masa tidak enak. Tetapi kalau kita tetap percaya bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, percayalah, engkau akan melihat hal-hal yang tidak pernah kamu bayangkan, tidak pernah kamu harapkan, itu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Dan rancangan Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jelek, yang kecil, yang biasa-biasa, tetapi rancangannya selalu luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan tadi berkata bahwa pikiranmu dan pikiran Tuhan itu seperti langit dari bumi. Rancanganmu dan rancangan Tuhan itu seperti langit dari bumi, terlalu jauh. Rancangannya terlalu sempurna. Tuhan itu selalu merancangkan yang besar. Bukan untuk kamu saja, tapi Tuhan mau memakai hidup kamu supaya Tuhan bisa menjangkau banyak orang lewat kamu. Waktu Daud diurapi menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia malah harus lari dari Israel menjadi orang pelarian. Dia banyak menghadapi masalah, dia dipisahkan dari istrinya. Salah satu istri Daud adalah anaknya Saul. Dan Saul memisahkan Daud dari istrinya. Bahkan dan Saul memberikan istri Daud ini kepada orang lain. Ada banyak hal yang menyakitkan, ada banyak hal yang merugikan, ada banyak kekecewaan, ada banyak pengkhianatan yang dihadapi oleh Daud. Tetapi selama kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita salah sebesar apapun, Tuhan bisa membalikkan itu menjadi berkat. Apalagi kalau kita nggak salah. Percayalah, Tuhan sedang bekerja. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita jangan gampang untuk kemudian bunuh diri. Selama kamu masih hidup, masih ada jalan keluar. Selama kamu masih hidup,
kamu bisa melihat mujizat demi mujizat. Tetapi kalau kamu sudah bunuh diri, engkau telah menghukum dirimu sendiri. Engkau sendiri yang membawa masuk hidupmu ke dalam dunia kegelapan yang paling gelap, yaitu kematian di dalam neraka selama-lamanya. Di sana ada kesepian, di sana engkau akan sendirian, di sana engkau akan menderita selamanya. Engkau ditinggalkan, engkau dilupakan. Banyak orang berkata yang di neraka banyak, sehingga kamu bisa bertemu artis, tidak bisa bertemu siapa-siapa pada waktu di neraka. Semua orang di dalam penderitaannya, semua orang ada di dalam kegelapan, sehingga dia akan merasa sendirian, kesepian, ketakutan, depresi, dan ingatan-ingatan dia akan masa lalu itu akan tetap terus terngiang-ngiang. Dia akan dihukum oleh penyesalan, dia dihukum oleh rasa bersalah. Kenapa aku dulu bunuh diri? Kenapa aku dulu tidak bertahan saja? Ternyata penderitaanku tidak sebanding dengan penderitaan yang ada di neraka ini. Itu sebabnya saudara percaya kepada Tuhan dan jangan menjadi kecewa. Pada akhirnya Daud itu melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya. Sampai dikatakan Daud itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Hanya ada dua pribadi di mana Bapa berkata bahwa dia berkenan. Yang pertama kepada Tuhan Yesus, yang kedua kepada Daud. Bahwa Bapa berkenan kepada Yesus dan Bapa berkenan kepada Daud. Karena di dalam setiap penderitaan ada upah di sana. Dan di dalam setiap penderitaan ada Tuhan di sana. Yakub setelah menerima hak kesulungan, dia justru terusir dari rumahnya. Ishak itu adalah orang yang sangat kaya raya. Gimana enggak? Abraham itu adalah orang yang sangat kaya. Itu sebabnya dia juga dianggap raja oleh raja-raja yang lain. Karena dia sangat kaya. Sekalipun dia tidak punya kerajaan, tetapi dia sangat kaya. Bahkan mungkin banyak raja-raja yang lain yang kalah kayanya dengan Abraham. Itu sebabnya Abraham disegani. Dan Ishak adalah pewaris satu-satunya. Dan Alkitab berkata bahwa pada waktu Ishak menabur, Tuhan membuat dia menjadi kaya, semakin kaya, dan sangat kaya. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Itu belum termasuk warisan yang dari Abraham. Sehingga Ishak itu sangat kaya. Jadi Yakub dan Esau itu adalah orang-orang yang berhak akan warisan dari Ishak. Dan pada waktu Yakub mendapatkan hak kesulungan, maka dia akan mendapatkan warisan double porsi. Esau mendapatkan lebih kecil. Karena pada waktu itu kita ingat Esau telah menjual hak kesulungannya pada Yakub. Tetapi Yakub harus lari dari rumahnya, meninggalkan semuanya. Dia justru menjadi seorang buangan dan dia datang kepada Laban menjadi seorang justru seperti seorang pegawai. Dia bekerja untuk Laban dan dia sering ditipu oleh Laban. Sepertinya semuanya itu adalah hanya sebuah penderitaan, hanya sebuah masalah. Tetapi tahukah saudara bahwa rancangan Tuhan sekali lagi bukan rancanganmu, jalan Tuhan bukan jalan. Kalau engkau tidak bersalah tetapi Tuhan izinkan memasuki masa-masa kesesakan, percayalah karena Tuhan ingin membawa engkau melihat mujizat. Asalkan kau tidak menjadi kecewa. Tetaplah bersukacita, tetaplah percaya, dan tetap berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan minta kepada Tuhan untuk kita paham apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, Yakub itu diberkati Tuhan, anak-anaknya adalah tidak ada satu anak pun dari Yakub yang ditolak Tuhan. Anak Abraham ada dua, Ishak dan Ismail. Ismail ditolak sama Tuhan. Kemudian Ishak punya dua anak, yaitu Esau dan Yakub, tetapi Esau ditolak sama Tuhan. Tetapi Yakub 12-12-nya diterima dan tidak ada yang ditolak oleh Tuhan. Menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel. Dari keturunan Yakublah muncul nabi-nabi, muncul imam-imam, muncul para rasul, muncul raja-raja. Dan dari keturunan Yakub lahir Tuhan Yesus. Dan keselamatan mengalir dari Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada kita. Apakah Abraham, Ishak, dan Yakub mengalami kemudahan di dalam hidup? Tidak. Tetapi upah yang menanti mereka sangat besar. Bukan upah nanti di sorga. Tuhan itu kalau ngasih upah di sorga dan di bumi. Dan kita melihat apakah janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Ya, semua melihat kegenapan dari janji Tuhan. Esau, Ayub, dia orang yang takut akan Tuhan, dia setia, nggak pernah selingkuh. Makanya dia berani menantang Tuhan. Ujilah aku, apakah aku orang bersalah? Ayo wes, dia tuh tantang, karena dia tahu dia nggak bersalah. Dia berani nantang, dia tahu dia nggak bersalah loh saudara.
Makanya Tuhan katakan dia adalah hambaku yang saleh. Bukan cuma setia, saleh. Saleh itu perbuatannya benar. Tetapi dia mengalami kesesakan yang sangat parah. Kehilangan semuanya padahal dia orang benar. Sehingga dia dianggap orang yang berdosa, dianggap seorang yang bersalah kepada Tuhan. Dia dianggap adalah orang yang paling berdosa, dia dianggap orang yang sedang dikutuk Tuhan. Padahal dia tidak bersalah. Tapi apa garis akhirnya? Dia diangkat Tuhan double porsi. Dia lebih mulia daripada yang pertama. Berkat yang dia terima 2 kali lipat, lebih besar daripada berkat yang pertama. Bahkan sekarang dia tidak hanya saleh, tapi dia bisa mengenal Allahnya. Dia pernah berkata, aku dulu mengenal engkau dari kata-kata orang, tapi sekarang dia mulai mengenal Tuhannya secara pribadi. Ayub 5 ayat 17 berkata begini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dia memukuli sebagai didikan, tetapi dia juga membebat, menyembuhkan. Dia yang melukai tapi dia juga yang membebat. Dia yang mukulin tetapi dia juga yang menyembuhkan. Dia memukul supaya ada didikan, supaya kita belajar sesuatu. Tetapi waktu dia memukul, dia ada di situ. Kasihnya ada di situ. Perhatiannya tercurah di situ. Seperti seorang bapak kepada anaknya. Itu sebabnya pada waktu kita melewati masa yang sukar, mulai tetap mempercayai Tuhan dan tetap berdoa, Tuhan itu akan membuka jalan selangkah demi selangkah. Seringkali pada waktu kita menerima janji Tuhan, Tuhan akan memakai kita menjadi besar. Tuhan akan membawa kita naik, bukan turun. Bayangan kita akan terus naik. Tapi pada kenyataannya seringkali justru kita dibawa turun. Kenapa? Karena kita sedang dibawa mengalami kerendahan hati, memiliki hati yang percaya. Kita diturunkan sampai mentok di bawah. Tetapi secara roh kita sebenarnya terus naik dan terus naik. Pada waktu kita mentok di bawah, kita terus mengalami masalah, kita mengalami dihancurkan, mungkin nama baik kita, mungkin apa yang kita harapkan hilang, apa yang kita pertahankan terlepas. Semuanya sampai kita akhirnya benar-benar seakan-akan terus turun. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap mempercayainya, semua dilepaskan kita dalam kondisi kayak turun. Tetapi secara roh kita sedang naik. Dan waktu kita menang, maka yang di roh itu kita naik menjadi daging. Itu menjadi nyata. Itu bisa termanifestasi keluar. Engkau akan benar-benar melihat Tuhan mengangkat hidupmu. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, sebenarnya secara manusia orang bisa melihat Yesus terus turun, dia tidak bisa menolong dirinya, dia dipukuli, dianiaya, bahkan dihina, dia tidak bisa membela dirinya, dia diam saja kayak nggak berdaya. Itu kan seperti dalam keadaan turun ke bawah, sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Dia itu ada di puncak, dia di bawah secara manusia. Dia gagal, dia nggak bisa menolong dirinya, ya ternyata mati. Katanya Allah, mati. Tapi di dalam roh, justru dia terus naik dan terus naik. Justru waktu dia mati, dia melepaskan kuasa kematian. Demikian juga dengan hidup kita. Pada waktu punya masalah, bersabarlah. Harapan, berpengharapan artinya melompat. Melompat artinya jangan menjadi kecewa, jangan pasrah, tetapi melompat keluar yang artinya keluar dari ketidakpercayaan, keluar dari keterpurukan, keluar dari kekhawatiran, keluar dari putus asa, keluar dari keadaanmu yang sekarang, tetapi mulai mengucap syukur, dia bersuka cita, mulai koreksi hal-hal yang membuat kamu terpuruk. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus dilepaskan? Apa yang harus aku bertobat? Dosa apa yang sedang? Mungkinkah aku melakukan dosa? Aku harus mengoreksi diri. Atau aku telah melakukan kebodohan? Aku akan belajar tidak mengulanginya lagi. Atau apakah aku hidup di dalam kepahitan? Aku akan melepaskan pengampunan. Apakah aku selama ini berespon salah, kecewa, marah? Atau apakah selama ini aku bergantung kepada manusia, mengasihani diri sendiri dan menuntut orang lain juga mengasihani saya? Maka aku harus melepaskan. Fokusnya sekarang kepada Tuhan. Dan fokusmu adalah taat kepada Tuhan.
Karena arti kata iman di dalam bahasa aslinya artinya taat mengikuti Tuhan. Iman itu taat mengikuti Tuhan. Sehingga kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Itu sebabnya kalau saudara punya masalah, jangan bunuh diri. Karena pada waktu bunuh diri, engkau telah menghukum dirimu sendiri lebih cepat dari sebelumnya. Jangan seperti Yudas, dia bunuh diri, artinya dia telah menghukum dirinya sendiri dan dia tidak memberi kesempatan kepada dirinya sendiri untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Tuhan siap mengampuni dia, Tuhan siap memulihkan keadaannya, karena bukan hanya Yudas yang mengkhianati Yesus, tetapi juga Petrus. Tetapi Petrus membiarkan dirinya diampuni Tuhan. Dia tidak membunuh dirinya. Tetapi Yudas, dia membunuh dirinya, yang artinya dia telah menghukum dirinya, dan dia yang telah menghentikan anugerah dan kasih karunia Allah dalam dirinya dengan bunuh diri. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Belajar percaya, belajar mengucap syukur dan taat. Karena iman adalah taat mengikuti Tuhan. Sehingga saudara akan dilepaskan. Seringkali pada waktu kita beres hati kita menang. Ternyata kelepasan yang kita terima seringkali lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan. Bahkan apa yang Tuhan lakukan lebih dahsyat daripada apa yang pernah kita bayangkan. Siapa di antara saudara yang juga mengalami pergumulan dan ingin bunuh diri? Mungkin saudara terlilit hutang, saudara tidak bisa membayar, saudara ingin melarikan diri dengan bunuh diri. Bukan jalan keluar. Mungkin saudara menghadapi sebuah perceraian, saudara putus asa, saudara tidak tahu lagi apa yang harus saudara lakukan dan saudara ingin bunuh diri. Atau saudara punya sakit penyakit dan saudara ingin bunuh diri. Saudara, jangan menghukum dirimu sendiri. Karena dunia kematian itu sangat jahat. Semua orang yang sudah ada di sana, mereka ingin dilepaskan dan mereka menyesal kenapa mereka harus mati dalam keadaan belum bertobat. Selama saudara masih hidup, saudara diberi kesempatan untuk melihat pertolongan Tuhan. Apalagi saudara adalah orang percaya. Izinkan Tuhan menolong. Tetapi bagianmu adalah mulai mengoreksi apa yang salah. Kalau saudara terlilit hutang, berdoalah dan lakukan apa yang menjadi bagian. Tetap bayar. Walaupun harus menjual segala sesuatu sampai engkau tidak punya apa-apa, bayarlah. Kalau engkau memang punya jatah diberkati Tuhan dengan sebuah takaran yang besar. Sekarang kamu tidak punya uang hanya untuk membayar hutang, hartamu habis untuk bayar hutang. Percayalah, berkatmu itu tidak akan pernah hilang, akan tetap kembali padamu. Saya banyak dikecewakan orang, saya dulu banyak dimanfaatkan orang, orang menipu saya. Kalau dihitung-hitung besar sekali. Tapi saya tidak pernah menjadi miskin hanya karena ditipu oleh mereka. Pada waktu saya melepaskan pengampunan dan tidak mikirin lagi, Tuhan bisa memberkati saya dari perkara-perkara yang lain. Izinkan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Dan jangan bergantung pada orang. Karena kamu tidak akan pernah melihat mujizat. Ada banyak orang punya masalah, langsung lari. Kenapa kamu nggak menolong? Kenapa si A tidak menolong? Ada banyak orang akan mengecewakan kamu. Itu bukan karena mereka jahat. Tapi karena memang Tuhan izinkan engkau melihat tidak ada orang yang bisa menolongmu. Supaya engkau hanya berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Hanya berharap kepada Tuhan. Angkat tanganmu setiap saudara yang punya pergumulan berat dan pengen bunuh diri. Angkat tangan. Mungkin ada yang putus cinta sampai pengen bunuh diri. Mungkin ada orang yang punya masalah yang bikin dia sangat malu karena tidak bisa menahan rasa malunya, dia pengen bunuh diri. Saudara, kalau kamu bunuh diri, engkau akan membuat orang-orang yang memusuhi kamu bersuka cita. Mereka menang. Jangan bunuh diri. Sehingga izinkan Tuhan membalikkan keadaanmu. Izinkan Tuhan memakai hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan sanggup memulihkan kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat, yang mengalami keterpurukan hidup, yang mengalami masalah, terlilit hutang, putus cinta,
punya masalah sakit penyakit, punya masalah keluarga, punya masalah pernikahan yang sangat membelit, atau seseorang yang dibully, dipermalukan, sampai dia ingin melarikan diri dari dunia ini, kekecewaan yang sangat berat, kebencian atas dunia ini sehingga ingin bunuh diri. Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh bunuh diri yang menawan hati mereka, mengikat mereka, saat ini kami ikat, kami hancurkan, dan kami cabut sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari setiap anak-anak ini dalam nama Yesus, dan darah Kristus menguduskan setiap hati anak-anakmu ini. Setiap hati dikuduskan oleh darah Yesus, dan sehingga mereka mengalami kemerdekaan yang sempurna. Dan biarlah kasih-Mu melanda, kasih-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu, dan mereka mengalami kemerdekaan, dan izinkan mereka melihat mujizat demi mujizat di dalam setiap langkah mereka. Berikan roh hikmat sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan berikan mereka hati yang percaya kepadamu Tuhan, sehingga mereka melihat mujizat dan kesabaran di dalam melihat proses. Karena kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menolong Evelyn, Engkau menolong anak-anakmu yang lain, Engkau juga menolong setiap anak-anakmu di tempat ini. Biarlah roh sukacita damai sejahtera melanda setiap anak-anakmu, karena kami percaya rancanganmu sangat besar yang seringkali kami tidak tahu. Tetapi biarlah anak-anak ini Tuhan menangkap bahwa Engkau sanggup Tuhan membawa mereka kepada rancangan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ampuni kalau setiap kami kadang-kadang mengandalkan orang lain dan mencari pertolongan dari manusia, karena Engkau Allah yang cemburu. Tapi pada saat ini biarlah setiap anak-anak-Mu, kami semuanya, hanya bergantung kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan bertemu lagi di hari Selasa minggu depan. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya saudara selalu mendapatkan notifikasi pada waktu ada video-video yang baru. Tuhan Yesus memberkati.